farming. Begitu pula dengan Kari. PR-nya yang harus bergerak itu adalah Grok. Oke, jadi kembali akan munculkah Gashen lagi? Gashen lagi-lagi masih menjadi pilihan bagi tim Revo. Ya, dan kali ini tanpa adanya Misitar untuk menghentikan laju serangan dari Gashen. Bisa dibilang Gashen last pick itu best option banget sih. Dimana dia harus ngelihat komposisi hero terlebih dahulu. And then kalau dia udah yakin, baru langsung diamankan untuk last picknya. Emperor, Gashen. Emperor, Revo masih ingin menggunakan Gashen-nya, tentu mereka tahu kekuatannya. Dan akankah ada game ketiga? Om Wawa? Mungkin bisa jadi, tergantung lagi ya. Balik lagi bisa jadi. Style-nya. Masih mungkin. Tapi ya Revo mereka cukup oke sih kalau untuk draftnya mereka sekarang. Bakal karena ada. Gashen dengan pick yang terakhir juga itu mampu mengecoh lawannya. Dan untuk Amsel? Ya, aku mungkin tim Revo. Wow, kita akan langsung saja masuk ke dalam game selanjutnya antara Revo melawan tim Alter Ego. Mana suaranya? Silakan kedua caster kita untuk melanjutkan gamenya, Volva dan juga KB. Ya, terima kasih Clara Monster, dan kita sudah berada di Land of Dawn. Game penentuan apakah Revo Surabaya berhasil untuk menyamakan kedudukan atau Revo akan pulang dengan cepat. Alter Ego yang malah memenangkan dengan poin penuh. Ya betul banget, tapi aku nggak tahu sih, kayak Revo bisa aja main samping, main side lane di mana dia punya Hellcard. Dan ini penting banget di mana Hellcardnya bisa survive terus menerus. Mereka tidak memiliki marksman, artinya mereka tidak akan survive secara lama. Warpy menggunakan Jennifer, berarti otomatis dia bakal jadi sisi dari Jennifer. Tapi sisinya mini ya bisa dibilang. Ya mini sisi. Tapi on point justru kayak. Masalahnya satu poin yang masalah selanjutnya adalah karena ada Samo juga. Ya, kalau ngomongin masalah stun ini oke banget sih. Tapi kalau menurut aku dia sifatnya memang seperti Chow sih, dimana Chow-nya damage mage aja. Oke. Sementara dari sisi lain gold buff di atas sudah diamankan oleh Alter Ego di arah bawah. Gold buff masih melenggang bebas. Ya betul banget, tapi ini harus hati-hati karena Revo bisa jadi tidak bisa bermain side lane. Karena ada Jennifer, aku takutnya gitu, dilompatin langsung. Oh, menggerakkan Warpy. Mau untuk mengamankan laning bagian bawahnya, tapi ini benar-benar di-press terus sama Wan. Wan coba untuk menguasai laningnya. Dia nggak mau berbagi farm dengan Murphy. Kayak walaupun dia ada bawah, tapi kali ini bakal dirusuhin Wan mungkin dalam bahaya. Sementara itu Slaughter dan malah Murphy yang langsung di-take down. Mungkin saja cukup cepat. First blood diamankan oleh Revo Surabaya. Well, ini harus hati-hati, ingat dengan adanya Molten Side dia sebenarnya bisa kabur, tapi Revo dengan cepat mungkin gengnya dan dikejar dan Tinker. Tapi masih ada Purify. Begitu saja Cassius kena Sword Spike. Masih punya order brilliant. Sementara Mounty datang. Begitu saja dengan sprintnya. Coba untuk mendapatkan satu. Tapi ke Samo. Dengan one charge mungkin masih menunggu momentum. Langsung ada barrier itu. Begitu saja Medangnya masih bisa selamat. Dan ternyata Samo hanya bisa memberikan impact slow. Damage yang luar biasa. Masih dari Lunox di area mid lane. Tapi kita harus ingat Lunox tadi berbahaya banget. Kalau tidak ada Purify, aku yakin dia jadi santapan yang sangat lezat kali ini. Edward langsung. Oke, nomor 16, Edward langsung memberikan efek stun. Tapi tidak ada oleh Samo. Dari belakang langsung ada Watcher begitu saja Mausi. Emperor dapat satu. Kali ini Cassius mungkin bakal dikejar. Masih bertahan, namun masih ada Storm juga. 3 bakal hilang begitu saja. 1 untuk 3 dari Revo Surabaya. Tapi Turtle memang sih dimiliki oleh Alter Ego. So, ini Alter Ego masih berbahaya juga gitu. Top lane, Kemal diambil. Karena Murphy kali ini langsung dengan Violence Requiem-nya berhasil mendapatkan take down. Cukup cepat untuk membalas kerugian yang ada di Turtle Pit tadi. Tapi Revo masih cukup santai untuk jungling dan memanfaatkan semua source yang dimiliki. Tapi diganggu sama Jennifer. Ini bakal berimpact lebih lama sedikit untuk mendapatkan pundi-pundi gold yang diinginkan oleh mereka. Nah, pergerakan dari Revo Surabaya. Mereka mengamankan gold terlebih dahulu. Objektif mulai diambil. Coba untuk mengamankan gold buff mungkin yang kali ini seharusnya masih mereka miliki. Karena di bagian bawah Revo Surabaya cukup menang. Permasalahannya adalah di atas. Aku kena hadir bahaya tapi Wan yang mungkin bakal dihajar. Masih punya terputus ke belakang. Murphy langsung dikejar dengan barbilnya. Sementara di sisi lain langsung Emperor. Lama Slaughter. 10 Slaughter bakal langsung men-take down karena Murphy-nya. Murphy mungkin bakal diambil begitu saja. Sementara di atas yang dalam ancaman adalah Fabians. Barrier digunakan begitu saja Samo. Coba untuk mengganggu tapi dia langsung bergerak ke arah lainnya. Well. Ini bakal ada setup sedikit
Tapi belum ada impact yang lebih ternyata. Masih setup Grok saja yang terlihat dari lini atas. Sementara di mid lane-nya bakal ada Mayem. Tapi, aduh kayak pertama kalinya ngeliat Leomord lebih bebas daripada Tamus ini. Lihat kali ini kayak malah yang diancam Tamusnya, tapi melihat pergerakan Rom yang cukup efektif dari Alter Ego. Revo Surabaya nggak mau ketinggalan. Sandwich dilakukan kali ini Alter Ego namanya langsung sama dengan mundur dikejar. Dan ada dua break itu lancar, tapi ternyata tidak bisa bertahan cukup lama. Minion habis dan mereka nggak bakal bisa diving begitu saja. One langsung bergerak lagi ke arah mid lane dan kali ini Mauzi sudah datang di area mid lane juga. Fighternya saling beradu, namun kalau melihat dari keunggulan, One lebih unggul di arah bawah. Mungkin, tapi sudah ada Cassius di lini atas, tapi masih belum bisa mendapatkan apapun. Ternyata Zong yang didapatkan. Revo ingin mendapatkan geng-geng kecil saja untuk mendapatkan pundi-pundi uang secara core-nya. Butuh item dengan cepat. Coba untuk ambil turtle, komit mungkin dari ini Revo Surabaya sudah mengetahui keadaannya. Mauzi kelihatan nomor 16, mungkin bakal di take down dan hilang begitu saja walaupun ada Inferno. Sementara langsung ada Way of Dragon juga dari Daki, namun di area bush tidak terlihat apa-apa. Emperor kelihatan, Chaos Order, dan kali ini mungkin langsung diambil begitu saja. Cassius masih punya Purify di shutdown begitu saja dan lihat di belakang ada Juskendu. Swingnya nggak kena kali ini, posisinya masih miss. Sementara Edward mungkin bakal ditagi tapi nggak bisa. Cassius nggak bisa mengeluarkan Order Brilliance, malah Fabians yang hilang satu untuk satu. Dan kali ini Dangki juga harus pulang. Samo nggak bakal memaksakan di arah atas, mungkin cuma nge-scout aja dan mengarah saja. Tapi itu kerugian besar untuk Revo Surabaya di mana Hellcard-nya harusnya nggak bisa di take down, tapi malah terkena take down. Ini kayak kurang banget sih untuk maybe damage atau mungkin tadi boost-nya sangat bagus sekali untuk membantu pemain dari Alter Ego gitu. Cassius mulai baru hidup, Chester di arah bawah. Kelihatan kali ini coba untuk mengamankan sebuah gold buff. Chester untuk mengganggu. Edward juga coba untuk menggerogoti gold buff, namun di area lainnya baru kita melihat Hellcard Fabian masih mengamankan poinnya. Ini kayak Murphy cuma jadi bait doang mungkin? Nggak mungkin sih, mungkin cuma jadi bait doang, cuma jagain lane doang. Tapi nggak tahu mungkin dari Alter Ego mereka mau Murphy punya uang dulu, punya item dulu. Oh, mau tidak macam mungkin dalam dikejar begitu saja adalah Way of Dragon dan langsung direct down di pick off dengan sangat cepat oleh Revo Surabaya di arah bawah. Samo kelihatan sprint langsung wall charge tapi nggak kena wall charge-nya, ternyata Edward masih bisa menghindar. Miss wall charge yang dilakukan oleh Samo, tapi kita lihat Emperor mencoba mendapatkan satu. Masih di chaosin aja. Sword Spike-nya masih kena Emperor. Jonathan Liandi masih bisa mendapatkan poin yang cukup optimal kali di area jungle. Tapi kali ini kita bisa melihat Dangki yang muncul di area bush mid lane. Seperti salah jalan, jalan tapi masih oke. Dia masih nyantai banget untuk jalan-jalan di lini atas ke mid juga. Revo mungkin ini udah mulai bagus ya dari Revo, tapi nggak tahu Alter Ego belum 5 lawan 5 sih. Way of Dragon langsung mengarah begitu saja. Walter memang kena banyak, tapi kali ini damage yang luar biasa dari Revo Surabaya langsung menumbangkan Alter Ego. Lagi-lagi jadi kerugian tambahan. Poin demi poin diamankan, objektif demi objektif diambil. Bahkan lihat kali ini goldnya berbeda, cukup optimal. Perbedaannya hanya 5.000, tapi poinnya cukup jauh, Volva. Betul banget, tapi kalau misalnya kita lihat Grok sudah memiliki Athena Shield, setidaknya Slaughter dari seorang Guardian nggak terlalu mematikan gitu. Oke. Tapi permasalahannya apakah itu jawabannya untuk kedepannya? Karena melihat Revo Surabaya yang sangat mendominasi pada game kali ini. Mereka kayak punya on point-nya. Mereka kayak coba untuk mengendalikan permainannya sejak kali ini. Tapi emang tujuan draft ini adalah main samping, di mana mereka nggak mau team fight yang krusial banget. Masalahnya kalau terus-terusan main samping, mungkin bakalan di pick off seperti Emperor kali ini mungkin langsung dalam Deadfall. Emperor di take down begitu saja dan hilang dari lane of down. Kali ini mungkin bakal diambil begitu saja tapi nggak bisa karena objektifnya hilang. Dan lihat dari arah atas kembali lagi Chester coba untuk mengamankan poin-poin dari turretnya dan langsung ada dominan belasan tapi cukup dari Revo Surabaya. Mungkin kena satu, tapi nggak bakal masalah, mau bakal di take down. Di arah belakang, langsung ada Purify, Order Brilliance, menghindari damage yang cukup berlebih. Team fight masih berlanjut, juga masih di connect, begitu saja ada Dangki. Fabian hilang, Cassius juga bakal menyusul, tapi turretnya bakal diambil begitu saja. Electric Wayam, double poinnya dari One, ternyata Electric Wayam tidak terlalu maksimal. Jennifer kayak dia lompat ke area yang salah, menurut Volva tadi dia lompat ke arah buff dan itu tidak memaksimalkan potensi untuk melakukan
take down terhadap pemain-pemain Revo yang sebenarnya darahnya rata-rata sudah berkurang banyak. Masalahnya adalah walaupun berkurang banyak, itu tanky banget. Revo Surabaya tanky Karena banget. kombonya nggak jalan, kita nggak bisa melihat damage yang maksimum. Dia cuma ngeluarin ultra doang, ultra requiem, violet requiem, abis itu udah. Yap. Itu damage-nya juga kecil gitu loh. Sekali dan permasalahannya adalah Violet Requirement juga belum cukup optimal. Jadi untuk pick off kayaknya agak sulit. Sementara dari sisi lain Mauzi mungkin bakal mengejar ke arah depan. Dan ini berbahaya sekali, baru digunakan Dagi bakal take down. Dan Lordnya muncul begitu saja di area line of down. Menit ke-9 kali ini Emperor melihat keadaan. Slaughter digunakan. Samo langsung mundur mencoba untuk melakukan defense lagi di area mid lane. Ya, Alter Ego dia hanya tinggal menunggu bagaimana Jennifer dan juga Tamusnya membantu tim fight. Tapi ingat, Revo punya seorang Hellcat di mana dia bisa bermain samping dengan secara optimal. Shadow Rush yang membantu dia untuk blink kemana, kesana kesini. Wow, masalahnya adalah siapa yang akan menghentikan pergerakan dari Chester nantinya ketika dia udah punya item. Yeah. Chester dari tadi benar-benar free banget sih. Well, kalau kita ngomongin Chester memang free banget, tapi kayak Emperor juga untuk saat ini cukup sakit. Jangan sampai nanti di pick off dari belakang. Iya, kayak dengan Shadow Rush bisa ngambil gitu loh. Oke. Dan kalau seandainya memang momen tersebut jadi, Iya. ini bakal berbahaya untuk Alter Ego. Kalau kita dan ngomongin ini bakal tim jadi bubur. late game ya, Ya, kayak ini gitu ngomongin sih. late game. Kayak Chesternya emang sakit. Samo kelihatan. Udah dalam bahaya, Slaughter mungkin. Oh, kena tiga. Kena 3 begitu saja, tapi masih ada Petriva yang miss. Di belakang ada Shield. Datanglah Mauzi dan Franco digunakan. Kemudian dipanggil oleh Barbiel. Sementara kali ini Leomord sudah dalam keadaan naik Barbiel dan langsung saja mencoba untuk mengobrak-abrik formasi dari Alter Ego di bagian tengah. Oh, dan bakal hilang begitu saja. Revo dalam bahaya. Revo Surabaya dalam ancaman. 3 hilang begitu saja. Alter Ego masih kokoh dengan 5 hero sekaligus. Wow, ini sungguh sangat berbahaya dari Revo Surabaya karena jujur saja Alter Ego tiba-tiba mendapatkan apa yang mereka inginkan dan wild chance yang ketiga itu membantu sekali untuk setup ke arah Revo Surabaya. Betul sekali, permasalahannya adalah kali ini Lordnya mungkin bakal diambil dan melihat pergerakan dari Revo Surabaya. Mereka coba untuk mengambil Lordnya. Emperor di pick off. Sementara Mauzi di sini mencoba untuk mendistract dari bagian depannya. Wadnya nggak bisa masuk area Lord. Langsung lagi-lagi diamankan Alter Ego. Berhasil mengamankan Lord yang pertama. Wow, ini dia. Ini dia. Saatnya momentum mereka untuk comeback. Karena Tamu sudah ikut dengan dia. Dan Jennifer juga sudah ikut untuk bertarung gitu loh. Mungkin ini yang dibilang KB. Chester udah punya damage, cuma nggak ada yang tahu aja karena dari tadi nggak ada yang maju di lini depan. Nggak ada yang notice. Dan nggak ada yang maju di lini depan. Jadi kayak nggak ada yang jagain dia gitu loh. Permasalahannya adalah di top lane. Dia dapat semuanya. Dia dapat Demon Hunter Sword. Dia dapat Dia juga mau Thunderbelt. Ya, Thunderbelt udah mau kelar. Ya, makanya. Karena kalau seandainya Thunderbelt-nya aja udah kelar, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Revo Surabaya. Mereka bakal ini aja udah mimpi buruk kayaknya. Masalahnya Numenor Blast, apa yang bakal digunakan? Edward mungkin kena Lord saja, tapi stunnya gak ada impact. Sementara melihat Revo Surabaya struggle di area inhibitor turret. Samo mengganggu dari bagian dalamnya. Dan sepertinya turret yang ada di bawah dan di atas akan dipush oleh Alter Ego. Dan masih ada super minion sedikit untuk melakukan ya penghancuran turret. Tapi apakah efektif gitu loh? Karena setahu aku selama masih ada Numenor Blast masih bisa melakukan defensif sih. Kali ini permasalahannya adalah Alter Ego mereka mau mencoba untuk split push, nabrak turret, atau nge-pick off. Kalau aku sih mending pick off dulu sih karena jujurnya kalau pick off dulu berarti defensif atau attack ofensif mereka akan berkurang. Revo akan lebih memilih untuk stay di base dan mereka akan coba untuk defense aja nih kita kurang satu. Dan Alter Ego pasti akan mencari kesalahan dari Revo Surabaya yang kalau misalnya let's say kayak offside. Ya betul. Kalaupun nggak offside juga mungkin dibuat gitu loh momennya seperti ini. Langsung ada Inferno tapi dari samping ada Samo mungkin One Charge bakal kena 3 begitu saja ditutup dengan bariernya. One Charge gak kena cukup maksimal tapi Murphy gak kena stunnya. Masih bisa kabur tentunya tapi Revo Surabaya bukan berarti ini akan menjadi napas lega karena ini bisa jadi ancaman juga gitu loh. Karena masalahnya adalah Revo Surabaya masih bersikeras untuk membersihkan wave minion secepat-cepatnya. Sebisa mungkin. Karena mereka nggak punya tempat farming. Ketika minionnya udah bersih, mereka mungkin bisa ke jungle lagi, ambil sedikit farmingan di jungle. Itu kayak basicnya sih. Ya mungkin memang basic, tapi permasalahannya sebasic apa
Revo Surabaya untuk menghindari juga serangan dari Alter Ego. Karena kalau seandainya terus-terusan seperti ini, Alter Ego bisa menguasai gold dan juga Lord yang selanjutnya akan diambil mungkin. Oke, ini cukup menarik kalau jika tadi sudah One juga punya item armor yang bisa bilang untuk optimal juga untuk dia. Lihat pergerakan lagi kali ini dari Murphy, dia coba untuk nge-scout di area depan. Kayaknya dia nungguin teman-temannya untuk nge-push mungkin. Ya, aku ngerasa kayak nungguin tamusnya sedikit sih. Jadi kayak nunggu setara gitu minionnya sama Sisi. Oke, Murphy kelihatan kali ini ada dua yang flanker karena Murphy langsung semuanya hanya untuk Murphy. Sementara kita bisa melihat di sini Murphy mengocek begitu saja. Dark Nightfall, One Charge dan lihat di belakang. Langsung ada Dominon Blast. Sementara Cassius terkena silence, ada Petrify dan masih punya order brilliance dan lihat di sana. Chester benar-benar free hit. Malah Chester yang menguasai lini jalannya pertandingan. Dan tadi Lunox juga berhasil diambil oleh Emperor di top lane. Bakal hilang justru. Pemain-pemain dari Alter Ego, Revo mungkin bisa melakukan push dan ini dekat sekali dengan waktunya Lord respawn. Betul sekali, bahkan kalau bisa dibilang di sini Cassius tumbang di waktu yang kurang tepat. Hanya tersisa beberapa detik lagi, Lord akan muncul. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk tim Alter Ego. Kalau seandainya Revo Surabaya berhasil mengamankan satu Lord ini. Ayo main kayak dari tadi kayak Revo struggle banget untuk bisa melakukan ofensif. Tapi kali ini mereka berhasil melakukan menang war. Tapi mereka punya gerak, Alter Ego punya gerak. Wild Charge-nya punya damage area dan sangat besar. Dari sisi lain, barrier digunakan mencoba untuk menutup jalan kali ini One. Dengan momentumnya mencoba untuk mengganggu Lordnya. Masih punya banyak SP banget kali ini di area Lord Pit. Tersisa 4 bar. Coba untuk diganggu lagi dengan side. Samo mencoba untuk membuang-buang waktu tentunya dengan membiarkan Lord di area tengah-tengah. Sebelum dia nge-reset dan akhirnya di-reset. Yes, tampaknya dari Revo juga harus pasrah juga sih. Karena bingung juga apa yang harus dilakukan. Karena dia justru kalau misalnya mereka terlena untuk melakukan team fight sekarang ini. Jujur Volva ngerasa itemnya belum cukup. Dragon Mauzi langsung jalan dengan Inferno, di belakang ada Murphy dan mencoba untuk mengganggu begitu saja. Momentum digunakan, langsung ada Barbiel. Murphy bakal tumbang dan Dominon Blast yang mungkin bakal digunakan begitu saja. Edward cukup baik, langsung kena satu. Mauzi bakal hilang, double point dari Fabian. Di belakang Emperor masih hidup dengan immortalnya. Lagi-lagi ada Sword Spike dan lihat kali ini Fabian bakal hilang begitu saja. Order Brilliance masih ada. Chaosnya hilang, Immortal dari Dangki bakal hilang. Dan kita bisa melihat Chester mengejar dengan karinya. Double point dari Cassius. Absen. Mungkin bakal hilang 3. Tapi kali ini dari Watson. Immortalnya pecah. 4. Satu persatu. Dan lihat Emperor dalam ancaman. Triple point. Bahkan diamankan oleh Cassius. Savage Mamang. Dari Cassius. Savage Mamang. Mungkin mau Savage. Tapi terlalu jauh. Emperor masih bisa kabur begitu saja. Dan Lordnya terbuka untuk Alter Ego. Wow, tapi saya rasa Alter Ego tidak akan melakukan Lord karena mereka low HP dan top lane sedang di-push oleh minion. Ini pertarungan yang luar biasa sekali dari Revo dan juga Alter Ego. Revo seakan memenangkan war tersebut, tapi ternyata setelah Jennifer dan juga carry-nya sudah ada, dibalikin dengan sekejap mata. Masalahnya adalah seperti yang tadi kita diskusikan Bu Volva. Siapa yang nangkep carry? Tadi sebenarnya udah mau ditangkap sama Emperor dan juga ditangkap sama Elkar, tapi waktunya ternyata kurang tepat. Damage dari Chester sungguh sangat-sangat luar biasa, sudah sakit karena adanya Thunderbelt yang sudah dimiliki oleh dia. So, kali ini coba untuk mengambil Lord kesempatannya. Alter Ego yang cukup unggul kali ini coba untuk mendistract dari bagian depan. Samo untuk jalan. Langsung dipotong begitu saja. Edward mungkin bakal kena stun, mungkin bakal kena slow. Dan kali ini masih ada shield. Coba untuk di hit. Dan kali ini ada momentum juga. Masih belum ada Phantom Steed yang digunakan dari seorang One. Wow, ini tinggal tunggu sih, tinggal tunggu momen aja sih. Kayak mereka udah sama-sama nggak bisa melakukan Lord, tapi Alter Ego tahu mereka bisa mancing paling nggak. Kalau cowoknya kepancing, kalau cowoknya maju begitu aja, ini bisa di take down dan kayak Alter Ego bisa menang game ini. Permasalahannya dari tadi balik lagi. Lordnya juga masih belum disentuh sama Chester. Walaupun dia udah punya item, walaupun dia udah punya damage, dia nggak mau ngambil resiko. Ini Lord 2, bukan Lord 1. Kalau Lord 1, Volva yakin dia solo. Tapi Lord 2, damage-nya juga udah lumayan, Be. Walaupun dengan Corson Side. Walaupun dengan aku yakin kayak gitu. Murphy ketahuan langsung di Well Breaker begitu saja dari arah belakang, tapi Mauzi coba untuk mengejar ke area Emperor.
Kali ini ada Wajar dan mungkin masih Wajar yang masih menunggu dari belakang. Edward dalam bahaya. Dikejar Inferno, Penderfit mungkin bakal digunakan begitu saja tapi dibatalkan. Kali ini Silence ke arah mana? Oh. Dan lihat luarnya kepecah belah. Chester di belakang cukup berihim. Dan ini dalam ancaman. Immortalnya pecah satu. Mungkin bakal absen lagi. Wan hilang begitu saja. Momentum tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Oh no. Chester. Sama-sama tukar satu tapi ternyata bisa melakukan Lord tampaknya dari segi Alter Ego. Walaupun begitu Revo bisa saja menggagalkan usaha Alter Ego untuk mendapatkan Lord. Dan Chow sudah terlihat Gashen langsung dihajar. Oh, Ratu barengan Emerald menunggu begitu saja pakai kekerasan. Unstoppable dari Cassius. Chester muncul tapi cukup terlambat dan kali ini masih ada Chow ingat. 19 kemana? Numeron 11 sampai dapat dan Lord diamankan. 3 kali. Fabian dan Nightfall tapi Fabian bakal tumbang. Sementara kita melihat Edward dikejar. Immortalnya masih ada. Tapi kali ini Lord yang sangat-sangat menggiurkan dari Revo Surabaya. Oh no, ini bahaya banget, tapi Lordnya akan muncul sesaat lagi. Minion mid-nya akan sampai sebentar lagi karena inhibitor turret. Ini bisa jadi diambil inhibitor turretnya oleh Alter Ego. Damage-nya sudah cukup deh. Oke, Phantom Steed. Langsung ada nomor 16, coba untuk menghentikan pergerakan dari Alter Ego. Tapi lihat turretnya, kembali diaturkan wajah. Oh no, damage-nya. Damage cukup berbahaya, masih bakal tumbang. Samo juga mencoba untuk mundur, walaupun masih punya Athena Shield. Dan lihat Cassiusnya. Alter Cassius Ego benar-benar harus diperhatikan. Ini Revo Surabaya harus respect sama damage-nya Cassius. Dan juga Chester tentunya, tapi ingat tadi. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan paus. Ikan paus. Loh, Wih. wah. Kita setuju, ini permainan yang kita nggak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Ini sudah masuk di bagian late game, Super late game. tapi Dari kedua tim ini masih saling push satu sama lain. Yes, bahkan dari kedua tim saling membalikan keadaan di beberapa tim fight terakhir. Bahkan tadi Lordnya berhasil dicuri oleh Fabies dengan Hellcard-nya. Oh. Siap, dan itu membuat dari tim Revo, Alter Ego pun harus kembali at least nge-set up lane-nya. Dan silakan dilanjutkan, kami dan juga Volta. Yes. Terima kasih tentunya dan kali ini lagi-lagi Alter Ego versus Revo Surabaya. Berada di menit ke-20, 19-22 skornya. Dangki berada di lini depan, Lordnya sudah berjalan. Dan kali ini mungkin bakal di-take down dari inhibitor turret. Mid lane bakal diambil begitu saja. Samaan dengan pergerakan yang ada di arah bottom lane. Wow, ini tinggal nunggu di bottom lane-nya aja. Apakah akan di-rush atau mungkin mereka hanya menunggu saja. Karena mereka tahu kayak kita kurang itu. Kita masih kalah, kita tidak bisa team fight untuk maju sendiri. Mungkin mereka punya draft yang sifatnya meng-counter atau main side lane. Yap. Dan mereka harus bareng-bareng sih. Udah menit ke-21. I don't know man, kayak untuk melakukan war tersebut, Hellcard itu terlalu tipis. Hellcard, Gashen tidak memiliki armor yang seperti dimiliki oleh Alter Ego. Masalahnya Chesternya bebas banget, itu doang. Shadow Rush pun kayak kurang. Dan Molten saya juga bisa ngeganggu ultimate dari Lolita gitu. Bener banget, berkali-kali bahkan dari Iya, ya. Tapi tadi yang di mid agak sedikit telat. Deadly Blade dari Maungzi. Cukup jarang ya kita melihat Deadly Blade digunakan lagi kali ini. Nah ini kita akan melihat sebentar lagi apakah Revo Surabaya mampu untuk mendapatkan Samo, ini sama-sama nge-pick off aja sih. cari Sama- blunder ya. Iya, kayak cari satu aja, habis itu clean minion, push. Wan, kelihatan begitu saja. Athena Shield dan Immortal dari Wan. Kayak bakal memberikan sedikit durability yang lebih optimal. Maungzi coba untuk mengejar dari bagian depan, tapi kita bisa melihat di sini sudah connect begitu saja. Kombonya enggak, ternyata belum ada combo yang dikeluarkan dari kedua tim. Alter Ego, Revo Surabaya masih bermain dengan sangat aman. Yes, ini harus hati-hati, ingat Revo Surabaya masih bisa memenangkan pertandingan dari Alter Ego. Apakah dia mampu untuk memenangkan pertandingan ini? Karena kalau Revo Surabaya belum mengembalikan pertandingan ini, artinya akan ada game ketiga. Yap, dan otomatis untuk mengendalikan mood di game yang ketiga ini bakal lebih sulit lagi. Aku baru sadar juga kayak Wan, dia udah minum yang defense, artinya dia capability untuk melakukan tabrakan war. Ini gede banget dengan Barbielnya.
Dan kita juga masih belum melihat kayak One yang cukup optimal di sebuah team fight. Walaupun dia punya Athena Shield dan juga ada Immortal, tapi balik lagi. Ini team fight-nya belum terjadi selama 2 menit terakhir. Ya betul banget dan mungkin bakal ada team fight kelanjutan kali ini. Oh, ada The Way of Dragon langsung karena Murphy, tapi lihat damage-nya karena Dangki. Cukup sakit, hilang begitu saja Immortalnya. Dan di barrier, Pak, gak dikasih pulang, ternyata langsung dihajar ke area mid lane. Terbuka di area inhibitor turret. Sementara langsung Cassius muncul begitu saja ke arah One. Sementara Ini kita udah bisa ada melihat sih. juga Lordnya mulai Ini bisa muncul. maju sih. Mungkin bakal bisa di end, tapi kita bisa melihat di sini langsung ada Oh, Violet Requiem no. juga. Menggantikan pergerakan dari Edward, langsung dari Iko, dari Gashin. Murphy, dan Fabian mencoba untuk melakukan split push. Sementara Chester langsung mengejar ke arah Emperor. Immortalnya bakal pecah dan bakal di take down. Monster point begitu saja diambil, tapi kali ini no, bakal ada Revo. seorang One yang sendirian. Maungzi bakal mengambil satu dan langsung Oh, saja One jadi Revo. tabrakan. Cukup baik kali ini. Tersisa One. Murphy bukan pengawal tumbang, tapi kita bisa melihat di arah bawah. Mungkin bakal dikejar. Ayo, Revo di arah bawah juga melakukan push. Fabian melakukan split push. Cukup optimal. Ada Maungzi mencoba melakukan Revo. Revo Surabaya berhasil melakukan baseless pick up berhasil sekali maksimal dari Fabian menyelamatkan nyawa dari Revo Surabaya. Fabian Terigo dengan memulai Hellcat-nya. game yang ketiga. Fabian dengan Hellcat-nya benar-benar main sampai dia tidak peduli apapun yang terjadi dengan timnya. Dia mendapatkan momentum tersebut, memanfaatkan semuanya hingga mendapatkan poin pertamanya. Minionnya habis. Udah. Alter ego nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Fabian di bawah bebas banget. Terlebih Murphy sudah tumbang. Oh my god. Wow, Fabian save the day. Dan permainan split push yang akhirnya dilakukan oleh Fabian begitu baik. Dan mungkin ini team play yang sangat baik pula, di mana dari teman-teman Revo mereka